Bupati Surian sudah mengeluarkan surat himbauan terkait persiapan pemerintah Kabupaten Surian dalam memastikan ketahanan pangan di Kabupaten Surian. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Surian Albi Dinor yang menyampaikan surat nomor 500/525-EK-4-tahun 2020 yang berisi instruksi kepada pihak perusahaan baik HPHTI maupun HPH Hutan Alam agar bisa menyiapkan lahan yang ada pada mereka seluas kurang lebih 23 hektar yang nantinya akan digunakan untuk antisipasi apabila diberlakukannya lockdown atau karantina wilayah di Kalimantan Tengah dan daerah lainnya yang dikhawatirkan akan mempengaruhi distribusi pangan. Dengan antisipasi, diharapkan Kabupaten Surian bisa bersuasembada pangan minimal untuk bertahan di masa pandemi COVID-19 yang hingga kini belum berakhir. Albi Dinor juga mengungkapkan bahwa selain menginstruksikan perusahaan perkebunan menyiapkan lahan cadangan, Bupati Surian juga menginginkan agar pekarangan di desa-desa diolah menjadi lahan cadangan untuk ditanam tumbuhan konsumsi yang mengandung karbohidrat dan juga bahan pangan yang mengandung protein seperti ikan, sehingga selain membuat lahan cadangan di perkarangan, masyarakat juga diarahkan untuk memberdayakan perairan sekitar seperti sungai atau danau yang ada di lingkungan masing-masing. Apabila memang tidak terdapat sungai ataupun danau, maka bisa membuat kolam terpal untuk memelihara ikan. Dengan merealisasikan hal tersebut, diharapkan Kabupaten Surian tidak mengalami gangguan ketahanan pangan. Dari sisi pelaksanaan yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Albi Dinor mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi kesiapan perusahaan untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Albi Dinor mengaku salah satu perusahaan sudah ada yang menyampaikan kesiapan dan sedang proses pengerjaan lahan di sekitar perusahaan. Adapun Albi Dinor menerangkan bahwa surat edaran berisi instruksi Bupati Surian yang disampaikannya tersebut merupakan tindak lanjut kepala daerah dalam menanggapi instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran yang telah disampaikan langsung melalui telekonferensi, yang mana Gubernur Kalimantan Tengah menginstruksikan untuk setiap kabupaten di Kalimantan Tengah, tak terkecuali Kabupaten Surian, agar mempersiapkan kesediaan pangan untuk mengantisipasi situasi pandemi COVID-19 dalam jangka panjang. Albi Dinor mengungkapkan cadangan pangan Kabupaten Surian sebenarnya tersedia di Bulog Sampit, yang mana 1 tahun tersedia 100 ton, ditambah dengan cadangan pangan untuk Kabupaten Surian yang ada di provinsi. Namun masyarakat diharapkan sedia payung sebelum hujan karena berakhirnya masa pandemi COVID-19 khususnya di Indonesia tidak diketahui dengan pasti kapan akan berakhir. Albi Dinor menekankan bahwa Bupati Surian serius dengan instruksinya terhadap perusahaan perkebunan yang ada di wilayah Kabupaten Surian untuk menyediakan 23 hektar lahan cadangan, serta himbauannya kepada masyarakat untuk membuat lahan cadangan di pekarangan, yang mana selaku Kepala Daerah Bupati Surian sudah melaksanakan hal tersebut. Diungkapkannya, Bupati Surian Yul Haidir mengolah sendiri lahan cadangan di pekarangan Rujab dan menanaminya dengan singkong, ubi jalar, jagung, dan sayur-sayuran. Hal tersebut juga disarankan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Surian, guna memenuhi kebutuhan karbohidrat, vitamin, dan mineral, serta protein. Karena untuk cadangan pangan yang disediakan oleh pemerintah hanya berupa beras. Pada kesempatannya, Albi Dinor menyampaikan harapannya kepada para petani dan pendamping petani untuk tetap bekerja seperti biasa dan selalu menjaga kesehatan. Atas nama pemerintah daerah khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Surian, Albi Dinor juga menyampaikan permohonan maaf karena tahun 2020 pihaknya tidak akan bisa maksimal dalam memberikan bantuan, baik bantuan cetak sawah, jaringan irigasi, bantuan bibit, serta bantuan mekanisme alat pertanian. Hal tersebut dikarenakan terkendala dana, yang mana sesuai instruksi Presiden Jokowi, sejumlah anggaran harus dialihkan untuk penanganan COVID-19. Disampaikan Albi Dinor, meskipun dengan dana yang terbatas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Surian tetap akan memberikan pendampingan yang optimal. Sehingga bagi petani yang mengalami kesulitan atau kendala seperti lahan kekeringan ataupun serangan hama penyakit, untuk segera melaporkan ke petugas DKPP agar bisa segera ditindaklanjuti. Pak Bupati Surian sudah mengeluarkan surat himbauan terkait dengan untuk
penyiapan ketahanan pangan di Kabupaten Soyan melalui surat nomor 500/625/EK/4 Romawi tahun 2020, yaitu di mana agar pihak perusahaan, dalam hal ini pihak perkebunan maupun pihak perusahaan HPH, baik itu HPH HTI maupun HPH hutan alam, agar bisa menyiapkan lahan yang ada pada mereka seluas kurang lebih 23 hektar yang nanti akan digunakan untuk antisipasi apabila terjadi lockdown di Kalimantan Tengah ini maupun di daerah lain, sehingga dikhawatirkan alur distribusi pangan terganggu. Nah, kalau kita sudah menyiapkan bahan pangan tersebut, maka diharapkan kita bisa bersuasembada, minimal bertahan untuk antisipasi kasus corona yang berkepanjangan yang tidak berkesudahan ini. Nah, di samping itu juga Pak Bupati menginginkan agar di sekitar pekarangan di desa itu juga dibangunkan untuk untuk lahan cadangan pangan tadi. Adapun aneka pangan yang dimaksud beliau adalah yang mengandung karbohidrat maupun protein. Nah, khusus protein, beliau mengajak kita semua untuk membuat atau memberdayakan perairan di sekitar kita, baik itu yang sungai maupun danau yang ada. Dengan kalau tidak tersedia perairan tersebut, maka dengan menggunakan kolam terpal. Ini antisipasi untuk kasus tersebut, sehingga diharapkan Kabupaten Soyan berharap untuk kedepannya tidak terjadi hal-hal yang mengganggu ketahanan pangan kita. Dan surat ini sudah disampaikan sejak tanggal 1 April 2020. Nah, saat ini kita akan mengevaluasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sejauh mana kesiapan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Hari ini saya kedatangan tamu dari pihak PT Musirawas Citra Hapindo. Beliau melaporkan bahwa untuk surat tersebut sudah dilaksanakan dan saat ini proses pengerjaan lahan di sekitar perusahaan. Itu. Keluarnya surat Bupati ini kan tentu ada yang melatar belakangi. Ya. Kalau boleh tahu yang melatar belakangi himbauan untuk menjaga ketahanan pangan ini dari mana? Ya, baik. Beberapa waktu lalu kita mencatat ada telekonferensi dengan Pak Gubernur. Pada waktu itu Pak Gubernur meminta untuk kesediaan Bupati untuk mengantisipasi wabah COVID ini yang berkepanjangan, maka kita diminta untuk menyiapkan ketersediaan pangan. Cadangan pangan kita sebetulnya sudah tersedia di Bulog, itu 1 tahun 100 hektar, 1 tahun 100 ton. Kemudian ada juga cadangan pangan yang ada di provinsi. Namun kita tidak ingin tidak ingin hanya terpangku pada cadangan tersebut. Kita berharap masyarakat sedia payung sebelum hujan. Jadi menanam dulu. Kita tidak tahu virus ini apakah sampai bulan April sini saja atau berkepanjangan sebagaimana dugaan para pihak. Kalau kita menurut BIN, maka Juni virus ini akan berakhir. Kalau kita menurut UGM beda lagi. Menurut ITB beda lagi. Nah, kita berharap kalau sudah tersedia tanaman pangan, maka kita pastikan masyarakat kita jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Pak Bupati untuk surat ini serius, dan saat ini sudah dikerjakan di lahan pekarangan beliau di Ujab untuk ditanami beberapa tanaman seperti tanaman singkong, kemudian ubi jala, jagung maupun sayur-sayuran yang lainnya. Nanti kalau kita menyimak apa yang diterangkan tadi kan ketersediaan pangan kita yang di Bulog itu kan hanya berupa beras. Beras 100 ton. Nah, sementara yang dibutuhkan dan dianjurkan pemerintah itu kan bukan hanya beras kan. Betul. Berarti ada pangan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Betul. secara luas kan. Ya. Nah, kalau boleh tahu jenis apa saja yang dianjurkan atau disarankan pemerintah untuk ditanam? Ya, kita ada menganjurkan dari segi karbohidrat itu ada ada singkong, kemudian ada jagung, kemudian ada ubi jala,
kemudian ada talas. Sementara dari sayuran kita sayur-sayur yang cepat saji seperti sawi, kangkung, kemudian bayam, kemudian jenis kacang-kacangan, itu dari segi sayur-sayuran. Kemudian dari segi protein kita mengembangkan kolam terpal tadi. Nah, ini yang kita berharap ini jangka panjang. Kalau beras saat ini beras kita tercukupi sudah dari hasil panen kita dari bulan Oktober Maret itu hampir 5.000 tonan sudah mencukupi. Kita ini antisipasi saja. Antisipasi kalau toh nanti apa yang kita pikirkan tidak terjadi, maka akan menjadi konsumsi dan nilai tambah bagi masyarakat tersebut. Karena ini multiguna, misalnya singkong bisa kita jual keripiknya, nanti akan menjadi usaha sampingan dari masyarakat tersebut juga. Talas juga bisa, bumbili juga, ubi jala juga bisa, seperti itu. Nah, jadi kami minta kepada petani maupun petugas kami yang ada di lapangan tetap bekerja sebagaimana biasa, jaga kesehatan. Dan petani juga mohon maaf kami saat ini untuk tahun ini tentu tidak maksimal memberikan bantuan baik yang cetak sawah, kemudian jaringan irigasi, kemudian bantuan bibit, kemudian bantuan mekanisasi alat pertanian mungkin terkendala karena dana hampir semuanya sesuai dengan arahan Pak Presiden melalui Inpres nomor 4 tahun 2020 harus di-refocusing atau dialihkan ke penanganan COVID. Dan saya berharap dengan adanya pengurangan dana ini tidak mematikan semangat kita untuk melakukan usaha pertanian. Nah, pada demikian karena usaha pertanian ini menyangkut hidup orang banyak, jadi kita sambil bekerja, sambil beribadah. Kenapa? Karena dengan kita bertani, kita juga membuat orang lain juga tergantung dengan kita, yaitu pasokan bahan pangan. Dan harapan saya apabila ada kendala baik itu hama dan serangan penyakit tanaman pertanian, agar segera kami juga disampaikan kepada kami. Walaupun dengan dana terbatas, kami akan berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada petani kami, dan jangan sampai dibiarkan sawah yang sudah ada. Kalau ada kekeringan, kami juga diberitahu, kita punya pompa air. Kalau ada serangan hama dan penyakit, agar segera melaporkan kepada petugas kami. Silahkan datang ke BPP, Balai Benih Pertanian, ada penyuluh di sana, ada juga pengamat hama dan penyakit. Jadi kami akan siap membantu para petani apabila diperlukan, dan kapanpun silakan hubungi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Serian, Tim Liputan Info Serian melaporkan.